Hello, Assalamualaikum. My name is Alia Rifani Azara from 12 Science D. In this video, I would like to explain about Cheng Ho. Cheng Ho atau Zheng He adalah seorang laksamana yang paling agung yang pernah dimiliki Tiongkok yang hidup pada zaman dinasti Ming. Ia dengan besarnya armada melakukan 7 kali pelayaran besar ke Asia Tenggara dan Samudra Hindia, sampai ke Afrika Timur, dalam kurun waktu 1405 sampai 1433 Masehi. Dalam setiap pelayarannya, armadanya selalu menyinggahi banyak pelabuhan di Nusantara, dan peninggalannya banyak yang masih bisa digunakan hingga sekarang. Adalah hal yang menarik bahwa Cheng Ho dapat menjadi laksamana begitu hebat di Tiongkok, meskipun ia berasal dari suku Hui yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan hidup jauh di Asia Tengah di daerah Mongolia, yang diperlukan waktu berminggu-minggu perjalanan dari kampungnya untuk bisa mencapai daerah pesisir laut. Ia dilahirkan dari marga Ma atau Muhammad di provinsi Yunan. Ayahnya dan kakeknya adalah muslim yang telah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ketika kecil, Cheng Ho menggunakan nama Ma He. Seorang sejarawan, Kong 2005 menyebutkan, tujuan sebenarnya Cheng Ho melakukan pelayaran ini selain bersilaturahmi, juga ingin menyebarkan dan memperkenalkan agama Islam kepada penduduk yang dikunjungi, bahwa Islam merupakan agama yang rasional dan universal. Dalam setiap pelayarannya, Cheng Ho pun telah melakukan manajemen strategi Nabi Muhammad SAW, manajemen Tao Zugong, manajemen Konfusius, dan manajemen Lao Tse. Dengan menerapkan 4 manajemen tersebut, Cheng Ho dapat mengatur dengan apik sistem kerja dari awak kapalnya sesuai dengan tugas masing-masing. Pelayaran Cheng Ho telah memperkaya pengetahuan dalam bidang maritim, mendorong terjadinya pertukaran sindi budaya, serta perkembangan perniagaan dengan negara-negara yang disinggahinya. Selain cakradonya, jejak Cheng Ho dapat dijumpai di beberapa daerah yang pernah disinggahi dalam jalur pelayarannya. Melalui catatan Ma Huan, dapat diperoleh dari telitinya pembantu Cheng Ho dalam melakukan upacara tersebut. Mencatat setiap yang disinggahi oleh Cheng Ho, kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah di Indonesia yang dikunjungi armada Cheng Ho pada awal abad ke-15 yang dicatat dalam 3 buku antara lain Jawa, Palembang, Pasai atau Aceh, Aru, Nakur, Lide, Lambri atau Lamuri, Belitung, Pulau Bras atau Kami, dan lain-lain. Dari hasil-hasil pencarian dan penelitian, banyak ditemukan benda-benda yang diduga berasal dari Cina, antara lain 1. Dr. Heine Gelder, seorang arkeolog Belanda, mengatakan bahwa ukiran batu nisan yang ditemukan di daerah Pasema, Sumatera Selatan mirip dengan ukiran batu nisan Jenderal Huo Qubing yang terletak di kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, yang dibangun pada tahun 117 Masehi. Dan selain itu, ditemukan juga beduk perunggu yang ternyata tak jauh beda dengan beduk perunggu dari dinasti Han. 2. Orsoy de Vlimes, arkeolog Belanda, melakukan penelitian di daerah Banten dan menemukan tembikar yang sama dengan porselen dari dinasti Han yang digali dari makam Ti kuno di Cina. Pada masa dinasti Han, tembikar itu digunakan untuk sembahyang. Selain itu, ditemukan juga sebuah keramik di Sumatera berupa tripod keramik berwarna abu-abu dengan catatan pembuatannya yaitu tahun 45 sebelum Masehi atau tahun keempat Kaisar Han Yuandi. Ditemukan pula sebuah mangkok bergambar kupu-kupu dari dinasti Han dan figur orang dengan kostum dari dinasti Han. Ditemukannya mangkok dari dinasti Han yang ditemukan di Indragiri, Riau, dan Kuantan yang memiliki ukiran figur Margawu. 4. Ditemukannya sebuah gayung naga porselen berwarna hijau yang ditemukan di Sambas, Kalimantan. Gayung tersebut dianggap sebagai porselen dari dinasti Han pada abad ke-1. Di Lampung juga ditemukan sebuah piring porselen bertuliskan bahasa Arab yang berasal dari dinasti Ming atau 1368 sampai 1644 Masehi. Sedangkan di Palembang dan Kerinci ditemukan guci tempat menyimpan abu jenazah. Thank you for watching.